Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Masjid At-Taubah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini, hari pertama kali saya datang ke Masjid At-Taubah. Fajazakumullah khairan. Antum mengkaji ilmu-ilmu Allah dalam masjid ini. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya keutamaan ilmu adalah lebih utama dibandingkan yang lain. Maka insyaallah pada kajian ini saya akan membawakan satu kitab, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, salah seorang ulama. Beliau adalah ulama, beliau adalah salah satu pengisi di Masjid Nabawi, dan dia adalah seorang anak dari ulama juga, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr yang ada di Madinah. Bukunya adalah Waja'u Syahr Ramadan, dan telah datang bulan Ramadan kepada kita. Jadi judulnya adalah kedatangan bulan Ramadan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermajlis untuk mengkaji agama dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan musim-musim kebaikan yang seperti sekarang, yaitu bulan Ramadan. Yang kita sudah masuk pada bulan Ramadan tersebut merupakan satu hal yang sangat penting. Banyak orang menanyakan, Pak Ustadz atau yang lainnya, Pak Yai, saling menanyakan, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala seorang di bulan Ramadan? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Memang Allah khususkan bulan ini para jamaah. Jadi ketika ada seorang yang masuk bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak melakukan satu amalan kebajikan dan kebaikan, maka sungguh orang itu telah merugi. Sebuah musim kebaikan yang hendaknya mendapatkan perhatian lebih dari seorang muslim, karena perhatian seorang mukmin terhadap musim kebaikan ini akan melahirkan banyak kebaikan. Kalau kita telah bersiap bahwasanya sebentar lagi bulan Ramadan, apa yang perlu kita siapkan? Program, Pak. Jangan selalu antum tanya programnya masjid. Banyak orang tanya, ini programnya Masjid Taubah ini apa nih bulan Ramadan? Lah, antum harus menata diri antum. Program antum di dalam bulan Ramadan ini, satu, saya mau khatam berapa kali? Dua, sholat malamnya tarawih apa dilanjut lagi nanti sholat malam? Tiga, kapan saya bersedekah dan berapa saya akan bersedekah? Maka kita harus punya program. Antum mau masuk bulan Ramadan punya program. Oh, saya mau bagi kurma. Antum siapkan uangnya, antum beli kurma, antum bagi kurma. Oh, saya mau 1 minggu sekali khatam Al-Quran. Jadi satu harinya saya target 5 juz. Misalnya nih Pak, para jamaah dimuliakan. Program. Ya. Jadi program-program mandiri ini yang dibutuhkan. Bukan antum selalu tanya, ini Masjid At-Taubah programnya apa? Oh, ini ustadz-ustadz ya kurang terkenal ini. Saya mau nyari yang terkenal dulu dah. Lah para jamaah, tapi program yang antum buat ini akan dilihat oleh orang. Ya. Apalagi masjid levelnya membuat program setiap hari buka bersama, orang itu terus diingatkan. Ketika Masjid Taubah ini tidak lepas dari program berbuka puasa, apalagi pakai guli, Pak. Program buka puasanya, apalagi pakai kebuli, Pak, akan diingat.
sama orang. Masjid At-Taubah buka puasanya pakai kebuli. Itu akan dilihat sama orang. Nah, program antum akan berhasil bukan dalam 1 tahun 2 tahun, tapi terus. Ini misalnya salah satu contoh, Masjid At-Taubah, pengajian setiap malam Minggu, malam Ahad, setiap malam Senin, setiap malam Selasa, terus antum adakan. Maka orang-orang pasti tahu malam Senin Masjid At-Taubah pasti ada pengajian. Jadi program ini harus terus. Tidak boleh program sesekali atau program apa? Panas-panas langsung dingin, Pak. Pertama panas, habis itu dingin, hilang. Ya. Kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka program perhatian seorang mukmin terhadap musim kebaikan ini akan melahirkan banyak kebaikan dan manfaat yang sangat besar. Dan kebaikan yang tidak mungkin terhitung dan terbilang. Kemudian apa keutamaan orang yang mengkaji ilmu? Dalam kitab Sahih Muslim ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa suatu hari Nabi Muhammad SAW keluar menemui para sahabatnya. Ketika itu para sahabat sedang duduk-duduk belajar di masjid. Subhanallah. Ini para jamaah, ketika bulan Ramadan itu para sahabat itu duduknya di masjid, ya, bukan ngopi, bukan begadang, tapi di masjid. Ya. Maka para jamaah ditanya Abu Hurairah, kenapa engkau duduk di masjid? Kami duduk di masjid nutahhir siyamana. Kita ingin mensucikan puasa kita. Kenapa mereka memilih masjid? Karena masjid tidak ada tempat untuk ngobrol. Masjid itu tempat ibadah, sholat, kajian, ngaji, zikir. Terus, Pak. Harus digalakkan ini. Program masjid juga harus bagus. Jangan salah saing sama yang lain. Maksudnya bukan kita bersaing sama masjid-masjid, enggak. Kita juga menjadi yang terdepan harusnya. Dari program-program itu harus kita pilih program apa. Salah satu contohnya program harian yang patut antum lakukan di dalam Masjid Taubah ini adalah program syuruk. Gimana caranya program syuruk? Antum sholat berjamaah di sini. Sehabis sholat berjamaah subuh ya. Kemudian antum berzikir, antum boleh ngaji, antum boleh berzikir pagi sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, antum tunggu 15 menit, baru kemudian antum sholat syuruk, kemudian pulang. Tiap hari antum lakukan di situ. Ya boleh, antum mau nambah sarapan-sarapan, ngopi-ngopi, ya boleh. Mau nambah kultum-kultum sedikit, ya juga boleh. Ya, yang penting antum mempunyai program ini terus berjalan, maka insya Allah antum akan diingat. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan lagi. Ketika para sahabat sedang duduk-duduk belajar di masjid, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian duduk di sini? Apa yang membuat kalian duduk di sini? Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berkata, kami duduk untuk belajar Islam dan menyebut-nyebut nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kami. Ya. Kami duduk ini belajar Islam dan kami mengingat-ingat kenikmatan yang telah diberikan kepada kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun SAW berkata, apakah kalian dapat bersumpah bahwa kalian duduk di sini hanya untuk itu? Maka para sahabat berkata, demi Allah wallahi, kami duduk di sini hanya untuk itu. Maka Nabi pun SAW berkata, ama wallahi inni lam astahlifkum tuhmatan, ama wallahi inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, walakin atani Jibrilu anifan fa akhbarani anna Allah yubahi bikum malaikatahu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh demi Allah saya meminta kalian bersumpah bukan karena saya tidak percaya dengan kalian, kata Rasulullah SAW. La astahlil lakum tuhmatan lakum, walakin atani Jibril anifan, akan tetapi aku tadi didatangi Jibril, fa akhbarani, dan Jibril itu memberikan kabar kepadaku, annallaha yubahi bikum malaikatahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang membanggakan kalian kepada para malaikatnya. Mudah-mudahan kita termasuk dengan apa yang dikatakan oleh hadis
Rasulullah SAW, seorang yang belajar ilmu di masjid, mengkaji Islam, dan kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membanggakan antum di hadapan para malaikatnya. Setiap Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang, Allah akan kabarkan kepada penduduk langit. Maka para jamaah, ini adalah satu keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mengkaji ilmu dan kemudian berzikir menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini memberikan isyarat tentang orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan dari Allah. Orang yang menggunakan waktu untuk bermajlis dan mengkaji agama di rumah-rumah Allah, sebuah rumah yang diizinkan untuk digunakan sebagai tempat meninggikan dan menyebut namanya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya banyak ya, orang Indonesia, orang Arab banyak ketika wakaf masjid, bangun masjid. Bayangkan para jamaah, berapa ribu, berapa juta orang yang sholat di masjid, yang mana dia akan kecipratan pahalanya. Kemudian para jamaah, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-36, di rumah-rumah masjid yang di sini telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Maka para jamaah, Allah memberikan nama ini masjid adalah nama yang paling terbaik. Masjid itu artinya tempat sujud, dan sujud itu adalah peribadahan yang paling dekat sama Allah. Kenapa masjid tidak dikatakan marka, tempat ruku? Kan sebetulnya sama. Antum sholat ya ruku. Kenapa masjid tidak disebut dengan kunut? Ada kunut juga berdiri. Kenapa masjid dikasih nama masjid, Pak? Karena masjid ini adalah letak ibadah yang paling dekat kepada Allah, yaitu apa? Sujudnya seorang hamba. Subhanallah. Allah memberikan nama masjid ini adalah nama yang terbaik dalam hal ibadah, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tempat ini dinamakan masjid. Kemudian para jamaah, seorang muslim harus berusaha membuat jiwanya sabar. Berada di majelis-majelis ilmu yang seperti ini, sabar, tidak terburu-buru. Ustadznya baru menyebutkan masalah sholat, muridnya tanya masalah haji. Jauh, Pak. Sehabis sholat masih apa? Zakat. Sehabis zakat masih ada apa? Puasa. Baru kemudian haji. Jadi jangan terburu-buru. Ya. Kemudian ia juga harus berusaha meluangkan sebagian waktu dunianya untuk bermajlis, sehingga ia dapat memetik pelajaran dan mengambil manfaat darinya. Maka para jamaah, majelis taklim ini tidak bisa, Pak, antum kasih waktu selonggar-longgarnya. Antum kasih waktu kalau ada waktu, tidak bisa. Antum harus apa? Memprogram diri antum, saya kajian hari ini jam ini, tidak ada yang bisa mengganggu saya. Karena kajian ini membantu kita untuk faham terhadap agama. Ketika kita paham terhadap agama, amalan kita dalam hal ibadah menjadi benar, dan mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau tidak pernah ngaji? Sholat apa katanya orang? Ya kan dia tahu sholat 2 rakaat subuh kan katanya orang. Harusnya dia datang, dia harus tahu sholat 2 rakaat itu katanya siapa dan prakteknya siapa. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kajian ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka akan tahu hukum-hukum Allah. Mereka akan mengerti perintah-perintah Allah. Ya, mereka akan mengerti kenapa Allah melarang perbuatan ini. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu ungkapan. Allah Subhanahu wa taala menyebut satu-satunya binatang yang haram di dalam Al-Quran, dan binatang itu tidak ada di Arab ketika saat itu. Apa, Pak? Khinzir, babi. Kenapa kira-kira para jamaah? Orang Arab tidak ngerti sama namanya babi, tidak tahu orang Arab sama babi itu, karena babi tidak ada di Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut satu-satunya nama binatang yang haram adalah khinzir. Maka para jamaah yang dimuliakan adalah terbukti sekarang
bahwasanya babi segala macam sektor makanan hampir semuanya masuk. Ini berita-berita hoak ya yang kita dengar ya. Oh ini minyak babi. Oh ini tulangnya babi. Sampai vaksin semuanya babi. Ini kabarnya sudah masyhur, Pak. Ini benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berita-berita yang seperti itu. Ya maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin saja itu benar bagi orang yang memang ngerti dalam hal kandungan-kandungan. Ternyata hewan babi ini memang banyak sudah menyebar. Meskipun kita tidak makan langsung, tapi itu berupa apa? Ya, berupa cap rasa misalnya. Mungkin tulangnya digunakan apa? Ya, seperti itu para jamaah. Kemudian apabila ia tidak mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian, ia sibuk dengan urusan dunia. Setiap saat dan setiap waktu hanya urusan dunia yang pasti tidak akan ada habisnya. Tidak bakal ada habisnya dunia ini. Antum cari uang, ntar Ustaz. Ini saya mau cari uang dulu. Nanti gampang. Cari uang, sudah dapat lagi, cari uang lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Seorang hamba ketika dia mendapatkan satu lembah harta, maka dia akan mencari lembah harta yang kedua. Setelah dapat lembah harta yang kedua, dia akan mencari lembah yang ketiga, keempat. Apa kata Rasulullah? Tidak akan ada yang bisa menghentikannya kecuali tersumpalnya tanah di dalam mulutnya. Maksudnya apa, Pak? Mati. Tidak ada habisnya dunia ini para jamaah. Kalau kita mau mikirkan dunia, tidak ada habisnya. Antum cari, diberi sama Allah. Kekayaan diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak orang-orang di luar Islam yang dia kaya, mentereng, punya istana, karena yang dipikirkan dunia. Kemudian para jamaah, dapat dipastikan ia tidak akan mengetahui kebaikan. Orang yang berkecimpung dengan dunia tidak akan tahu yang namanya kebaikan. Ia juga tidak akan mengetahui pintu-pintu dan jalan yang perlu ditempuh untuk menuju kebaikan. Pintu dan jalan yang akan menyampaikan kepada keridhaan Ar-Rahman. Jam 3 ditelepon sama bosnya, Bang, ngantor Pak. Tapi kalau ada alarm untuk bangun sholat subuh, ngantuk. Ini bedanya ngantor sama ngantuk di situ. Ditelepon sama istrinya maghrib jam 6, Bang kok ndak pulang sebentar ini miliaran ini. Subhanallah para jamaah. Kalau antum nyari dunia, dikasih sama Allah. Kemudian di majelis-majelis seperti ini akan diberikan bimbingan, nasihat, pengingat, motivasi, berbagai arahan menuju pintu-pintu kebaikan, sehingga seorang akan mendapatkan manfaat dan pelajaran yang berharga. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tema yang akan kita bahas adalah bulan Ramadan yang sudah ada di depan kita ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Ramadan yang penuh berkah akan datang beberapa hari lagi, maksudnya masuk dalam hari ini. Kemudian setelah itu ia akan menaungi kita dengan berbagai macam kebaikan, berbagai macam keutamaan, berbagai macam keberkahan yang banyak. Para jamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau antum ke mall di suatu bulan ada diskon besar-besaran. Ya, ada diskon besar-besaran. Baju harganya diskon 50% plus 20%. Wah, besar. Antum beli ini sampai jutaan, mumpung murah. Tetapi para jamaah dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang hanya tergiur untuk itu saja, tapi dia tidak tergiur kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah Subhanahu wa taala banyak ngasih diskon kita. Dengan cara apa? Pahala kita dilipat gandakan. Tapi banyak orang, sedikit yang memanfaatkan ini. Sedikit orang yang memanfaatkan puasa, karena yang mereka pikir puasa itu menahan makan, minum, jima, khalas. Tarawih yanda, sedekah yanda, kajian apalagi. Banyak di antara
kaum muslimin yang hanya faham puasa itu hanya makan minum, menahan makan minum dan menahan jima, khalas. Maka ini adalah level puasa yang rendah sebetulnya. Menahan makan, minum dan jima ini level yang rendah. Level yang tinggi adalah ngajinya gimana, ya sambil puasa, sholat malamnya bagaimana. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in 8 rakaat itu menghabiskan surat Al-Baqarah. 8 rakaat. Tiba-tiba imamnya menjadikan surat Al-Baqarah ini sepanjang 12 rakaat. Malah makmumnya bingung. Wah, ini berarti imam meringankan sholat. Kalau kita kebalikannya, Pak. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah, maka ketika kita baru sedikit sholat tarawih agak lama gitu, Ustaz sopo itu? Ya. Dari mana itu ustadznya itu? Wah, jangan dipakai lagi sudah itu. Ini kosong nih masjid ini. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita lebih siap untuk hal-hal yang semacam itu. Kemudian bulan Ramadan hampir tiba, memiliki nilai yang agung dan kedudukan yang tinggi di hati kaum muslimin. Orang-orang yang beriman sangat mengharap kedatangan bulan Ramadan. Orang-orang beriman sangat menunggu-nunggu kemunculan bulan Ramadan. Orang-orang yang beriman sangat bahagia ketika bulan Ramadan semakin dekat. Orang-orang yang beriman bersuka cita saat memasukinya. Hal ini dikarenakan orang-orang yang beriman tahu bahwa bulan ini merupakan bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, membawa banyak kebaikan dan banyak momen istimewa yang dapat membedakan bulan ini dengan bulan yang lainnya. Ini orang yang beriman, Pak. Dia akan tahu bedanya, bagaimana cara memperlakukan bulan Ramadan. Bagaimana dia ketika masuk pada bulan Ramadan, dia tahu. Dia sudah mulai, ayo kita kajian ke sini. Ayo kita bagi sedekah, ayo kita bagi takjil, ayo kita bagi ini, ayo kita berbuat baik misalnya kepada anak yatim, ayo kita ramaikan masjid, ayo. Semua program ditulis, Pak. Pertanyaannya, apakah antum sekarang sudah punya program pada bulan Ramadan? Apa targetnya antum di bulan Ramadan ini? Apa yang antum kejar? Para jamaah, barang siapa yang dimuliakan Allah dengan diberi umur panjang sehingga dapat bertemu dengan bulan ini, maka ia telah mendapatkan nikmat yang besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 183, di dalam ayat yang terakhir, di ayat kutipan yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka tujuan Allah memasukkan kita ke bulan Ramadan ini untuk supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian para jamaah, ia dapat bergabung dengan orang-orang muslim lainnya untuk memanen berbagai macam kebaikan dari bulan yang penuh berkah. Sebuah bulan yang menjadi musim ketaatan, musim keimanan dan peribadahan kepada Ar-Rahman. Para jamaah, dalam hadis yang sahih, ketika bulan ini telah tiba, Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftarada alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi asyayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima." Nabi memberikan kabar ini kepada para sahabat ketika datang Ramadan. Ramadan, bulan penuh keberkahan, telah mendatangi kalian. Qad ja'akum Ramadan. Kemudian syahrun mubarak, yang mana Allah Subhanahu Ramadan adalah bulan penuh keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala iftarada alaikum siyamahu,
Allah mewajibkan kepada kalian puasa ini. Tuftahu fihi abwabul jannah. Allah ngasih kabar. Di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Para ulama mengatakan, kenapa Allah buka pintu surga? Para ulama mengatakan bahwasanya di bulan ini banyak amalan yang dilakukan kaum mukmin. Makanya dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Kenapa? Karena kemaksiatan sedikit sekali dibuat di bulan ini. Wa tughallu fihi syayatin. Dan Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan yang jahat. Para jamaah, cara membelenggu ini adalah dengan cara menahan hawa nafsu kita. Ketika seorang tidak makan, ketika seorang tidak minum, ketika seorang tidak jima. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 hal ini, dan 3 hal ini menjadi larangan puasanya manusia? Haram dilakukan oleh manusia ketika bulan Ramadan di siangnya. Kenapa? Karena makan, minum, jima adalah nafsu syahwat yang paling besar yang dimiliki oleh manusia. Ketika manusia meninggalkan hal itu, para jamaah, bingung. Siapa yang bingung? Syaitan. Tidak bisa goda. Ketika seorang tidak makan, tidak minum, tidak jima, ditambahi baca Quran, ditambahi zikir, bingung syaitan, tidak bisa goda. Sehingga syaitan terbelenggu untuk menggoda anak manusia ketika saat itu. Kemudian para jamaah, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam yang setimpal dengan 1000 bulan. Makanya dalam suatu perkataan para ulama menceritakan bahwasanya kenapa malam Lailatul Qadar itu ada di umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu perkataan mereka yang menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat umur umatnya ini kok sedikit. Melihat umurnya umatnya Nabi Muhammad ini sedikit. 40 meninggal, 30 meninggal. Baru ketemu, ngobrol, sampai pulang rumah tidur meninggal. Cepat, Pak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu syariat, yaitu malam Lailatul Qadar ini kepada kita, yaitu seakan-akan kita beribadah sebanyak 1000 bulan atau 83 sampai 84 tahun para jamaah. Maka sedikit umatnya Nabi Muhammad yang umur 80. Sehingga Allah mempersiapkan satu amalan yang sama dengan umur yang panjang. Kemudian para jamaah, man hurima khairaha faqad hurima. Maka barang siapa yang terluput dari kebaikan malam itu, maka ia telah diharamkan dari kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka perkataan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya ini merupakan sebuah upaya dari beliau untuk memasukkan beberapa pesan ke dalam hati para sahabatnya. Di antara pesan yang ingin beliau sampaikan adalah 1, bulan ini merupakan bulan yang sangat berharga. Jangan cuma sekedar lewat, Pak. Jangan cuma hanya memikirkan ingin keuntungan duniawi. Sebentar Ramadan, ayo barang-barang ini kita banyakin karena orang banyak beli. Kemudian yang kedua, bulan ini memiliki kedudukan yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah kitab yang terbaik di antara kitab-kitab sebelumnya, karena Al-Quran ini adalah kitab penyempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan ini kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ayat-ayat Al-Qur'an ini kepada Muhammad SAW, afdhalul bashar, paling utamanya manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan waktu yang paling mulia turunnya Al-Qur'an, yaitu pada bulan Ramadan dan kemudian pada malam Lailatul Qadar. Di samping salah satu pendapat, banyak pendapat, salah satu pendapatnya adalah Syekh Sofi Rahman Al-Mubaghfuri. Beliau mengatakan Al-Quran diturunkan pada tanggal 21 Ramadhan. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Seakan-akan beliau berkata, bersiaplah kalian semua untuk menyambut bulan ini. Siapkan perbekalan, sambutlah dengan sambutan terbaik, dan terimalah mereka sebagai tamu yang terbaik. Orang-orang akan saling memberikan ucapan selamat.
dengan adanya kedatangan bulan ini agar mereka bersiap dan mempersiapkan perbekalan yang diperlukan. Bulan Ramadan merupakan tamu yang terhormat dan duta yang mulia dalam hati setiap orang yang beriman. Setiap orang yang beriman pasti bahagia dengan kedatangan tamu terhormat ini. Para jamaah, pernahkah antum melihat seorang yang sangat dermawan, murah hati, ringan tangan, suka memberi ketika ia didatangi tamu mulia, tinggi jabatannya dan penting posisinya? Misalnya satu contoh, bupati ke rumahnya antum. Apa yang antum lakukan? Selamatan kampung, kambing dipotongkan, sapi dipotongkan, apa lagi? Buah-buahan, makanan. Karena apa? Tamu yang terhormat akan datang. Kira-kira bagaimana ia akan menyambut tamu mulia ini? Kira-kira bagaimana kebahagiaan tuan rumah dengan kedatangan tamu mulia ini? Kira-kira bagaimana tuan rumah akan menjamu tamu mulia ini? Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Ramadan, bulan penuh keberkahan telah mendatangi kalian. Maksudnya adalah siapkanlah jamuan, amalan terbaik untuk tamu yang sangat mulia ini. Bersiaplah untuk melayaninya. Tamu ini cepat datang dan juga cepat pergi. Siapkan diri kalian untuk melakukan amal mulia, ketaatan yang tiada taranya, dan juga ibadah yang akan membuat kalian bahagia ketika kalian bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayo para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama yang terdahulu, Al-Imam Al-Bukhari menghatamkan Al-Quran satu bulan Ramadan sebanyak 17 kali. Di samping itu para jamaah, Al-Imam Al-Bukhari juga menghatamkan Al-Quran di setiap malam. Ini kalau ngomong setiap malam berarti tidak pakai siang. Jadi tiap malamnya, setiap 3 hari sekali hatam. Imam Asy-Syafi'i satu bulan 60 kali hatam. Satu hari 2 kali hatam. Karena para ulama kalau sudah masuk bulan Ramadan tinggal semua buka Al-Quran, ngaji, dimanapun dia berada ngaji terus jos. Maka para jamaah, ada 5 jenis manusia di bulan Ramadan. Seorang muslim hendaknya menyambut bulan ini dengan sambutan yang terbaik. Orang-orang dalam menyambut bulan ini berbeda-beda tingkatannya, yaitu kelompok pertama menyambut bulan ini dengan memenuhi pasar-pasar, dengan memenuhi supermarket. Mereka membeli berbagai makanan, cemilan, keperluan dapur lainnya. Mereka berlomba-lomba memenuhi pasar untuk membeli bahan makanan dalam jumlah yang besar. Seakan-akan mereka ini akan memasuki bulan untuk makan-makan dan menikmati hidangan. Ini yang dilakukan mereka. Sampai kadang saya bingung, setiap mau awal Ramadan semua ke pasar. Ada apa? Ini sebentar lagi Ramadan. Subhanallah. Tanya, ini bentar lagi Ramadan? Iya. Yang disiapkan apa? Wah, ini kecap, saus, apa lagi? Mie, nugget. Ini pakai makanan semua, biar kan tidak bingung orang-orang rumah. Maka ketika kita tanya, ini program makanan sudah selesai? Sudah, ini ditulis selesai, sudah program makanan, kebutuhannya semua ditulis sudah sini. Taib, mau berapa kali hatam bulan Ramadan? Ketawa. Taib, iktikaf bulan Ramadan di mana nih? Aduh, tidak pernah iktikaf ya Ustaz. Tapi para jamaah dimuliakan oleh Allah, seakan-akan mereka ini akan memasuki bulan untuk makan-makan dan menikmati hidangan. Bahkan terkadang belanja mereka pada bulan ini melebihi kebutuhan yang diperlukan. Tidak seperti pada bulan-bulan lainnya, sehingga seringkali akan kalian dapati orang-orang melakukan pemborosan, tabdzir. Mereka akan meletakkan berbagai macam hidangan di meja makan, kemudian ternyata yang termakan hanya sedikit saja. Ini kelompok yang pertama. Ini sudah sore nih. Ingat, kolak, es campur, degan, disusuri pasar-pasar kaget bulan Ramadan. Beli ini, beli. Sudah macam semuanya ditaruh di meja. Sudah bunyi tut, azan, makan 2 sendok, kenyang sudah. Tafsir.
lanjut nanti habis tarawih ya, lanjut habis tarawih, lanjut lagi makan. La ilaha illallah. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Salafun saleh tidak seperti ini, Pak. Telepon, ayo Pak Ustaz, malam ini jam 9 mau kemana? Rujak soto, sudah ada jadwalnya, Pak. Telepon lagi, ayo kemana nih? Ayo sudah, ikan bakar. Ini Ramadan, Pak. Saya bilang la ilaha illallah ya akhi, ini Ramadan. Ramadan ini. Ikan bakar nanti aja. Ini malam ini, sen. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kapan ngajinya, Pak? Malam rujak soto, besok apa lagi? Ikan bakar. Besok ini lagi apa? Habis akhirnya ngajinya, Pak. Kemudian kelompok yang kedua, ketika bulan Ramadan tiba, ia akan menyiapkan berbagai macam peralatan bermain, bersenda gurau, menyanyikan waktu. Ayo ini sudah mau bulan Ramadan, ayo kita siapkan kerambol, domino, apalagi mau disiapkan lagi, sekak, segala macam disiapkan. Untuk apa? Untuk menghabiskan malamnya. Mereka merasa, ya, para jamaah, bedanya kita para jamaah ini dimuliakan oleh Allah sama salafun saleh, ya, bedanya ya, orang-orang yang ada di sini beda. Kalau mereka menunggu sahur dengan sholat, Pak. Jadi mereka mengatakan apa? Kita selesai sholat itu buru-buru untuk makan sahur, karena sahur sudah apa? Mau habis, waktunya maksudnya. Kalau kita enggak, Pak, bergadang kita yang hampir sahur, Pak, selesai. Ini beda. Waktu yang sangat berharga di bulan Ramadan ini akan mereka habiskan dalam hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Sekarang waktunya apa? Sepeda. Saya lihat bulan Ramadan banyak yang sepedaan. Saya merasa, ya Allah, kok enggak ngelak ya? Mudah-mudahan puasa orang-orang itu. Lah iya kan orang sepedaan, ngelak enggak antum nanti? Ya ngelak, Pak. Nyiksa diri, Pak. Sepedaan pagi habis subuh, la ilaha illallah. Puasa-puasa sepedaan. Ya enggak mau suudun, Pak, jangan suudun sudah, Pak. Saya katakan, ya Allah, mudah-mudahan puasanya kuat orang-orang itu. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang mereka mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang sudah pasti bermudarat dan merugikan. Mereka ini akan mempersiapkan semuanya dengan matang dan akan sudah selesai sebelum bulan Ramadan tiba. Kemudian kelompok yang ketiga para jamaah, merupakan orang-orang yang Allah berikan karunia dengan taufik ini, perhatian, perlindungan. Mereka akan mempersiapkan banyak amal ibadah di bulan Ramadan. Ada banyak amalan yang terpikir di benaknya. Ini para jamaah, ini kalau orang mukmin. Kelompok ketiga ini orang yang beriman. Satu, ia atur waktu untuk tilawah Al-Quran. Kapan antum baca Quran dalam satu hari? Habis sholat subuh, ketika duha, sahabi sholat duhur, sahabi sholat asar, sahabi sholat tarawih. Ada yang punya 5 hal ini, Pak, di sini? Insyaallah, Pak, ya. Alhamdulillah. Berarti sudah hatam, Pak. Sudah ada yang hatam di sini? Hah? Ada enggak yang hatam di sini? Belum ya? Ayo kita hatam, Pak. Jadi waktu sholat ini ayo kita atur. Habis sholat subuh 1 juz, ya. Kemudian duha 1 juz. Kemudian habis duhur 1 juz. Baik. Habis asar 1 juz. Habis sholat tarawih 1 juz. Berapa, Pak? 5. Kira-kira berapa hari hatam? Kalau tiap hari 5? 6. Ayo diatur. Antum program. Ya, habis sholat subuh jangan buru-buru keluar masjid. Salah satu nasihatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, ketika seorang berzikir sehabis sholat wajib, jangan buru-buru menyelesaikan. Banyak diantara kita para jamaah, wassalamualaikum, assalamualaikum, baru zikir 1 menit, buat satu, la ilaha illallah. Kemana?
Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, yang kedua, ia atur waktu untuk berzikir. Kapan antum berzikir? Satu, sehabis sholat jamaah atau sehabis sholat wajib, antum berzikir itu. Dua, zikir pagi. Tiga, zikir petang. Ayo antum tulis, antum ingat Pak, setiap subuh, oh ya subuh, habis sholat zikir pagi, habis sholat zikir wajib, zikir pagi, ngaji, sholat syuruk, pulang, tiap hari. Kapan lagi para jamaah? Baik. Kemudian yang ketiga, ia atur waktu untuk sholat malam tarawih. Baik, antum mau ikut yang berapa? 11. Antum mau ikut yang berapa? 23. Banyak macamnya Pak. Yang penting jangan ikut yang 23 rakaat 7 menit, itu aja. Jangan ikut yang itu sudah. Antum ikut yang tumanina para jamaah. Nah ini kalau misalnya antum, lah ini Pak Yai ini yang ngomong 23 rakaat 7 menit, nggak ada yang mampu tuh orang-orang tua itu. Apalagi habis makan kolak Pak. Makan kolak, makan nasi 7 menit. Koprol itu Pak. Nggak mampu. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang keempat, program antum yang keempat, ia atur waktu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ayo, apakah antum sudah? Misalnya tetangga minta bantuan apa, teman-teman antum minta bantuan apa, meskipun antum tidak membantu 100%. Taib. Kemudian ini antum jadwal lagi, ia atur waktu untuk berderma, sedekah. Taib. Misalnya masjid ini butuh apa? Dana Ramadan. Berapa? 10 juta. Ayo kita urunan semua. Ya. Apa? Ada buka di sana. Ada makan buka di sana. Ayo. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, antum memberi makan berbuka mendapatkan pahala puasa. Kemudian ini yang antum atur waktunya, ia atur waktu untuk bermajlis ilmu. Berapa kali antum seminggu? Berapa kali antum datang ke pengajian? Atur. Wah, di Masjid At-Taubah seminggu berapa kali? Misalnya Masjid Tapanrejo berapa kali? Masjid Al-Bahri berapa kali? Masjid Mujahidin berapa kali? Antum datangi kalau antum mampu. Tidak mampu, antum datang yang dekat-dekat. Maka program ini yang harus antum programkan pada diri antum para jamaah. Kemudian para jamaah, kelompok yang keempat, tingkatan lebih tinggi dan kelompok yang ketiga, mereka berpandangan bahwa bulan Ramadan ini terlalu pendek, tidak cukup menampung berbagai macam proyek kebaikan yang telah mereka siapkan. Bulan Ramadan ini tidak cukup untuk amal ibadah mereka yang sangat banyak. Bulan Ramadan ini tidak cukup untuk melakukan semua ketaatan kepada Allah, yang pada intinya ia merasa bahwa bulan Ramadan ini pendek. Pernah tidak antum merasakan ini? Pernah. Kapan? Ketika mau ditinggal bulan Ramadan. Orang-orang mukmin kangen suasananya tarawih. Orang-orang mukmin kangen dengan suasananya sahur. Orang-orang mukmin kangen dengan suasananya berbuka. Orang-orang mukmin kangen dengan suaranya ngaji. Kapan? Belum tentu bulan Ramadan yang berikutnya antum berjumpa. Kapan? Sekarang lakukan. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, ia merasa bahwa bulan Ramadan ini terlalu pendek, kurang panjang, tidak cukup untuk melakukan berbagai proyek kebaikan yang telah ia siapkan. Adapun kelompok yang kelima, mereka memperlakukan bulan Ramadan ini sebagaimana bulan-bulan lainnya. Bagi mereka akhir bulan Ramadan akan sama dengan akhir bulan-bulan pada umumnya. Bahkan malam yang telah disebut oleh Al-Quran sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan pun akan menjadi malam sebagaimana malam-malam pada umumnya. Biasa. Tidak ada yang istimewa. Sungguh ini adalah kerugian yang sangat besar bagi kelompok ini. Tidak pantas seorang muslim untuk melakukan perbuatan ini. Maka pada intinya para jamaah, orang yang mengaku muslim hendaknya menyambut bulan ini dengan sambutan yang terbaik. Ia siapkan dirinya untuk menjadi pemenang yang sebenarnya. Ayo. Ini orang fasabil khairat, ngejar semua kebaikan. Masa kita cuma mau berdiam diri, duduk,
biasa-biasa aja para jamaah. Maka ada sebuah hadis dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, sufida syayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar, falam yuftah minha babu wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Para jamaah, apabila malam pertama bulan Ramadan telah tiba, setan-setan, jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup sehingga tidak ada satupun pintu yang terbuka, pintu-pintu surga dibuka sehingga tidak ada satupun pintu yang tertutup. Lalu ada penyeru, wa ya baghi al khair aqbil, wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan. Wa ya baghi syarr aqsir, wahai pencari maksiat, berhenti. Kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Ayo baik, sambut kebaikan. Ketika seorang yang melakukan kejahatan, berhenti bulan ini, berhenti, jangan diteruskan. Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu dilakukan pada setiap malam. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil. Lalu ada penyeru, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Maka pada sabda Nabi Muhammad SAW ini adalah pesan bahwa kita telah didatangi oleh musim kebaikan, musim ketaatan. Seakan-akan beliau berkata, sambutlah musim ini dengan sambutan yang terbaik. Ini pesannya Rasulullah SAW. Bersemangatlah menggapai berbagai macam kebaikan dengan semangat yang besar. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Sekali lagi, jangan pernah sia-siakan. Makanya di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya baghi al-khair aqbil, sambut Pak, sambut bulan ini Pak. Wa ya baghi syarr aqsir, berhenti. Orang yang melakukan keburukan, berhenti. Ini adalah musim panen, untung besar, perdagangan pahala yang pasti untung. Apabila musim ini telah pergi, ia tidak akan kembali lagi. Kemudian coba perhatikan sabda beliau SAW, wa ya baghi asyarr aqsir, wahai pencari maksiat, berhentilah. Pada sabda beliau ini ada pesan Pak, bahwa seorang yang menginginkan atau sudah melakukan keburukan hendaknya tidak memberikan kesempatan dan membuka peluang bagi dirinya untuk terus melakukan keburukan tersebut. TV, HP, hakikatnya mereka adalah pencuri Ramadan. Apalagi sekarang ini mau buka, wah, lawak, sinetron, yang bagus-bagus, yang terbaru. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak manusia tertipu ketika sahur. Ya, saya diem Pak. Ketika sahur, teman-teman di samping ngomong, siapa yang kalah? Piro 1-0. Masuk enggak babak final? Kira-kira kapan ngelihatnya kalau enggak sahur Pak? Wah, nah Ustaz, sahur ini Ustaz, apa? Kok bisa seneng kamu? Iya, pas sama piala champion sepak bola. Astaghfirullahaladzim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terbaik ketika sahur? Istighfar. Apa yang terbaik waktu sahur para jamaah? Istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Antum buka buku doa atau HP-nya antum buka, baca doa-doa ketika sahur. Antum punya hajat, antum punya kebutuhan yang antum memang mungkin belum dikabulkan oleh Allah, antum pengen dikabulkan oleh Allah, minta Pak. Waktu sahur, jangan nonton pelawak. Atau apa? Wah, ini Ramadan Ustaz. Apa? CD baru, apa? PS5, sepak bola terbaru Ustaz. Untuk menghabiskan waktu malam. La haula wala quwwata illa billah. Waktu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan
Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ia terus berjalan di atas kesesatan dan dosa pada bulan yang berkah dan mulia ini para jamaah. Seorang yang ketika memasuki bulan suci ini hatinya tidak terketuk untuk menghadap Allah, lalu bertobat atas segala macam dosanya dan menyesal atas segala kesalahannya, sebenarnya kapan hatinya mau terketuk? Kapan? Banyak orang yang tenggelam dalam kesibukan, banyak orang yang tenggelam dalam hobinya, banyak orang yang tenggelam dalam hiburan dunia. Tenggelam semua. Orang lebih butuh kepada dunia. Banyak orang mengatakan, Ustaz, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Katanya siapa? Siapa yang ngomong ini? Jadi antum perlunya apa? Mancat sepeda, futsal sampai tengah malam. Wah, giat kalau futsal, kajian lemes-lemesan. Futsal, ya kajian lemes, ngantuk, Pak. Makanya saya pernah tanya sama teman-teman di kajian, ketika saat para sahabat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tua, gemuk, kata sahabat, saya hanya bisa membaca di dalam satu rakaat 200 ayat. Sudah tua. Akhirnya apa? Mereka tidak mampu, tidak kuat. Ditaleni badannya sama kurma. Saya tanya, ada ndak jamaah-jamaah yang ada di sini sampai sholat ditaleni sama tiang-tiang masjid? Tidak ada, Ustaz. Yang ada pas kajian. Semuanya pada sandar-sandar sambil ketiduran. Ini pengajian ya, bukan di sini ya. Udah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Semua ini menjadi batu sandungan dan penghalang bagi mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, sehingga setiap pagi, setiap sore mereka tenggelam dalam foya-foya, hura-hura, pemborosan harta, bermain, begadang, tidur, malas-malasan, zalim dan kemaksiatan. Bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi orang-orang seperti mereka untuk kembali kepada Allah dan bertaubat dengan taubatan yang nasuha. Apabila bulan ini tidak menyebabkan jiwa mereka tergerak untuk bertaubat, sebenarnya kapan jiwa mereka akan bergerak? Apabila pada bulan mulia seperti ini mereka tidak kembali kepada Allah, sebenarnya kapan lagi mereka akan kembali kepada Allah? Kapan mereka kembali kepada Allah? Baru mau sholat futsal, baru mau sholat badminton, baru mau sholat volley, baru mau sholat sepedaan dulu, baru mau ngaji buka Quran, kring temennya, ayo sepedaan, tutup Al-Qurannya, sepedaan, nggak enak sama temen. Loh, kenapa antum kok ndak enak sama Allah? Kok enak antum sama Allah ninggal Al-Quran? Kemudian para jemaah, kemudian pada sabda beliau SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu dilakukan setiap malam. Maka perkataan beliau ini para jemaah, Rasulullah SAW, maksudnya adalah setiap malam pada bulan Ramadan Allah membebaskan banyak orang dari neraka jahanam. Seorang muslim pasti sangat ingin untuk menjadi salah satu hamba yang meraih sukses besar ini. Sebuah kesuksesan dengan dibebaskan dari api neraka. Semoga Allah melindungi kita semua dari api neraka. Taib, ada sebuah permisalan yang dimisalkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad ketika ada pengumuman di suatu tempat tentang sebuah perlombaan dan hadiah yang telah disiapkan. Setiap hari ada hadiah yang dibagikan. Terkadang 1.000 rial. 1.000 rial ini mengacu kepada Arab Saudi. Kalau di Indonesia sekitar 3,5 juta atau 4 juta para jamaah. Terkadang kurang dan terkadang lebih. Engkau pasti akan melihat orang-orang sangat antusias menghadiri perlombaan ini. Engkau lihat mereka akan mengusahakan usaha yang terbaik sehingga dapat memenangkan hadiah 1.000 rial. Ia ingin menjadi salah satu pemenangnya. Jadi ada iming-imingnya, rebutan, Pak. Ya, rebutan. Kira-kira antri enggak? Antri. Rebutan untuk mendapatkan pemenang 1.000 rial. Namun sangat disayangkan ketika pembebasan dari neraka merupakan hadiah di akhirat, sebuah pahala di hari kiamat, sedikit orang yang berhasrat, sedikit orang yang antusias. Mereka menjadi tidak kuat.
dan hanya sedikit orang yang ingin memperoleh hadiah besar itu. Sepak bola, futsal kuat, 20 kilo sepedaan kuat, voli 1 malam kuat, sholat malam ngantuk. Ini para jemaah. Kemudian para jemaah, padahal ketika mendengar sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Allah akan membebaskan orang-orang dari neraka pada setiap malamnya, harusnya seorang muslim berhasrat untuk meraihnya, tergugah, termotivasi. Harusnya ia bersemangat untuk menjadi salah satu pemenangnya. Harusnya ia mengerahkan segala daya dan upayanya untuk ikut berjuang memenangkannya. Harusnya ia berdoa kepada Allah agar termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Harusnya ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan janji mulia ini. Harusnya ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala besar ini. Kapan, Pak? Kalau kita masih leye-leye, kalau kita masih biasa-biasa, target kita ya Ramadan ini yang penting ngaji. Ramadan ini yang penting gini, Ramadan ini yang penting gini. Kapan? Kemudian para jamaah, Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya menamakan bulan ini adalah dengan bulan kesabaran. Maka beliau SAW bersabda, siyamu syahri sabar wa thalathati ayyami min kulli syahrin siyamud dahr. Rasulullah SAW menyatakan para jamaah, puasa pada bulan kesabaran dan puasa 3 hari pada setiap bulan ibarat puasa sepanjang tahun. Perhatikan para jamaah, siyamu syahri sabar wa thalathati ayyam min kulli syahr siyamud dahr. Baik. Puasa pada bulan kesabaran yaitu Ramadan dan puasa 3 hari pada setiap bulan ibarat puasa sepanjang tahun. Ini kalau misalnya antum mau puasa sepanjang tahun, lakukan itu. Bulan Ramadan nanti berikutnya 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Taib. Pada hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menamakan bulan Ramadan sebagai bulan sabar. Dengan kata lain, pada bulan ini seorang muslim mendapatkan kesempatan terbaik untuk melatih dirinya bersabar. Bersabar dengan seluruh jenisnya. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, sabar untuk menerima takdir Allah yang menyakitkan. 3 sabar ini berada di dalam puasa Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala tanpa ada batasan kepada orang yang puasa. Karena puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri akan membalasnya. Apa maksudnya ini hadis? Ada maksudnya hadis ini. Katanya Allah Subhanahu wa taala, puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah puasa-puasa kita pahalanya akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diberikan kepada orang lain. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan-amalan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menjaga pahala-pahala puasa kita. Ketika saat manusia berhadapan di persidangan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mungkin di antara kita ada yang punya hutang. Mungkin di antara kita ada yang berbuat zalim. Apa yang kita akan bayar ketika saat itu? Uang sudah tidak berlaku. Maka pahala yang akan kita berikan kepada mereka. Ada orang datang lagi, ya Allah ini zalim sama aku, pahala yang dikasih. Ada orang lagi datang, ya Allah ini punya utang sama aku, diberikan lagi pahalanya sampai pahalanya orang itu habis. Datang terus orang, ya Allah ini zalim, diberikan lagi. Allah yang nempuhi, Allah yang nempuhi terus. Ketika pahalanya orang ini habis, Allah yang nempuhi, terus dibayar sama Allah. Ketika selesai hutang-hutang ini dibayar oleh Allah, Allah masukkan hamba ini ke dalam surga. Yaitu dengan apa? Pahala puasa. Jadi para jamaah, pahala puasa ini tidak akan diberikan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya antum kepingin pahalanya antum tetap buat antum dan tidak akan diambil oleh orang lain, puasa. Jadi amalan puasa ini akan disimpan oleh Allah. Allah yang akan memberikan langsung kepada antum. Sampai para jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Ketika orang di persidangan ngantri untuk sidang, orang-orang itu melihat sudah ada manusia di surga. Ya Rabb, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka
mereka sudah menikmati kenikmatan surga, sedangkan kami masih dalam hitungan. Kemudian Allah menyampaikan mereka masuk surga dengan amalan puasa. Jadi puasa ini pahalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tidak akan diberikan kepada siapapun, para jamaah. Disimpan oleh Allah, akan diberikan kepada antum. Kemudian intinya bulan ini adalah bulan atau musim kesabaran. Orang-orang yang sabar akan diberikan pahala oleh Allah dengan tanpa batas. Bulan Ramadan ini merupakan musim terbesar untuk berlatih sabar. Mulai dari pagi hari di bulan yang penuh berkah ini, seorang hamba melatih dirinya untuk sabar. Ia berlatih sabar untuk beribadah, untuk melaksanakan ketaatan, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat, untuk puasa, dan untuk melakukan berbagai macam amal ibadah lainnya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka di samping itu ia juga berlatih sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ada sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan. Antum terawih, imamnya kok lama ya? Sabar. Puasa, kok lapar ya? Sabar. Karena kita dituntut sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ia tahan keinginannya untuk melakukan kebiasaan makan dan minumnya pada siang hari bulan Ramadan. Sabar seperti ini juga merupakan ketaatan kepada Allah. Ketika orang sabar menjauhi kemaksiatan, maka itu juga ketaatan. Apabila seorang muslim pada siang hari bulan Ramadan mampu bersabar dari hal-hal yang tadinya Allah halalkan kemudian menjadi Allah haramkan, maka perlu diketahui bahwa Allah telah mengharamkan berbagai hal selama manusia itu hidup. Atas dasar ini hendaknya ia juga menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang haram tersebut selama hidupnya, dalam rangka takut siksa Allah telah disiapkan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Kemudian seorang muslim pada bulan ini juga berlatih sabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Ia bersabar untuk meninggalkan makan dan minum padahal ia sudah sangat ingin melakukannya. Ia bersabar ketika menahan jiwa dari sesuatu yang Allah halalkan yang berupa syahwat dan kenikmatan seperti berhubungan suami istri dan segala pendahuluannya. Maka di bulan Ramadan ini seorang muslim hidup bersama dengan sabar. Pagi sabar, malam sabar, subuh sabar, semua sabar. 1 hari 24 jam ini kita sabar, Pak. Dan ingat para jamaah, jangan sampai ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasannya. Ini kalimat rancu nih, Pak. Ketika antum puasa jam 12 malam, Ustadz, kesabaran saya jam 12 siang habis, saya mau makan sekarang. Karena sudah habis sabarnya. Jadi kesabaran ada batasnya itu salah, tidak ada. Kesabaran tanpa ada batas para jamaah. Ini kan orang-orang kalau sudah diguyoni apa, sabar itu ada batasnya ya. Terus kemudian dia marah. Bukan itu maksudnya. Ini kalau misalnya sabar ada batasnya jam 12 siang, sudah tidak sabar makan siang. Gimana? Maka para jamaah, ada salah satu survei. Ya, survei ini, salah satunya survei. Makanan yang disukai oleh orang yang sedang puasa, tahu campur apa lagi, rujak, es apa sih. Ternyata survei yang terbesar makanan yang paling disukai adalah makan siang. Lihat memang betul, tapi kita diperintahkan apa? Sabar, tidak boleh makan. Kadang-kadang anak-anak itu coba lihat, minum sedikit aja lihat kan? Anak tidak bisa sabar. Karena apa? Dia tidak bisa ngontrol mainnya, main terus sampai kehausan, sampai kelaparan, tidak bisa kontrol. Ya. Kemudian di bulan ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang muslim hidup bersama dengan sabar, sehingga ketika ia keluar dari bulan ini ia telah mendapatkan berbagai macam pelajaran berharga tentang sabar. Ia keluar dari Ramadan dalam keadaan sudah terbiasa melakukan kebaikan. Kemudian keberkahan dan manfaat bulan ini tidak terbatas. Dan bulan Ramadan pada bulan Ramadan saja, keberkahan dan kebaikan bulan ini akan terus terbawa selama hidup. Hal ini dikarenakan seorang muslim telah membiasakan diri-diri mereka, telah melatih jiwa-jiwa mereka untuk hidup berdampingan dengan kesabaran pada bulan mulia ini. Apabila seorang muslim di bulan Ramadan ini tidak berhias dengan kesabaran, kapan dia mau melatih sabar?
Maka jangan sekali lagi di antara hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang muslim pada bulan ini adalah membiasakan diri untuk bersabar dengan seluruh jenisnya. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, sabar untuk menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Wallahu a'lam shawab, karena waktunya sudah mendekati berbuka. Ini adalah waktu-waktu terbaik juga kita untuk berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima pahala. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, yaitu puasa dan salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.